Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Natasha Nugra Megasari dengan NIM G131210029 dari Fakultas Sistem Informasi kelas sore semester 3. Di sini saya akan menjawab tugas sistem enterprise. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang e-commerce dengan e-business? Coba dijelaskan dan dapat diberikan contohnya untuk dapat menggambarkannya. Pengertian e-commerce: elektronik e-commerce atau perdagangan elektronik atau bisa disingkat dengan e-commerce adalah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. Hampir setiap barang atau jasa bisa diperdagangkan lewat e-commerce, seperti gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya. Umumnya, membutuhkan beberapa saran seperti website, aplikasi, serta payment gateway untuk menyelenggarakan transaksi barang dan jasa secara online. E-commerce ini memudahkan konsumen untuk menemukan produk secara tepat, supaya bisa bersaing mendapatkan konsumen. Perusahaan-perusahaan dengan model bisnis tradisional akhirnya harus beradaptasi menggunakan skema baru e-commerce. Contoh e-commerce mudah dijumpai sehari-hari seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Tiket.com, Blibli, dan sebagainya. E-commerce memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, business to consumer, yaitu e-commerce dengan skema perusahaan menjual produk langsung ke pengguna akhir tanpa perantara atau pihak ketiga. Yang kedua, consumer to consumer, yaitu jenis e-commerce dengan skema transaksi produk dari individu atau konsumen perorangan atau bukan perusahaan ke konsumen yang lainnya. Biasanya memanfaatkan platform marketplace untuk melangsungkan aktivitas jual beli. Yang ketiga, business to business, yaitu jenis e-commerce yang proses transaksi produknya dilakukan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang keempat, customer to business, yaitu jenis e-commerce dengan skema jual beli produk dari konsumen ke perusahaan. Produk yang ditawarkan biasanya berupa jasa, atau misal jasa freelance, desain, foto, menulis, dan sebagainya. Manfaat e-commerce: yang pertama, bisnis bisa beroperasi secara fleksibel, tak ada batas waktu dan dapat berjalan 24 jam. Yang kedua, mampu menawarkan produk yang lebih beragam dari berbagai penjual. Yang ketiga, biaya beroperasian bisnis e-commerce bisa berpotensi lebih murah, dikarenakan dalam beberapa kasus penjualan yang menggunakan model e-commerce tidak membutuhkan biaya untuk mengurus properti fisik seperti sewa toko atau bayar pajak properti. Yang keempat, memiliki jangkauan pasar yang luas, tak ada hambatan geografi, sehingga produk bisa dipasarkan hingga lintas batas negara dengan mudah. Yang kelima, memudahkan perusahaan untuk menargetkan produknya ke konsumen, misal dengan memanfaatkan layanan iklan untuk ditampilkan di media sosial. Lalu, pertanyaan yang kedua, sebut dan jelaskan manfaat e-bisnis apa saja. Pertama, saya akan menjelaskan e-bisnis. E-bisnis adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerasi. Manfaat e-bisnis sendiri: yang pertama, memperluas pasar. Dengan memanfaatkan layanan digital, para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangannya dan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Yang kedua, menghemat biaya. Keuntungan e-bisnis selanjutnya yakni dapat menghemat nominal pengeluaran, mulai dari biaya komunikasi, operasional, hingga pemasaran. Yang ketiga, praktis. Bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa, dapat melihat katalog dan informasi mengenai produk melalui internet,
sehingga konsumen tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko hanya untuk mengetahui wujud barang tersebut. Yang keempat, meningkatkan citra kesan baik di mata konsumen. Sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, e-commerce adalah aktivitas jual beli melalui internet. Perbedaan dengan e-bisnis yang merupakan seluruh kegiatan bisnis dilakukan melalui internet, sehingga tidak hanya praktis jual beli saja. Yang kedua, selanjutnya, e-commerce menggunakan pendekatan ekstrovert, sebab kegiatan berhubungan langsung dengan pemasok, distributor, dan juga pelanggan. Sedangkan e-bisnis melakukan pendekatan ambivert, atau dengan dikatakan bahwa seluruh kegiatan di dalamnya juga sudah mencakup proses bisnis internal maupun eksternal. Yang ketiga, e-commerce hanya memerlukan keberadaan situs web untuk mewakili kegiatan bisnisnya. Di lain sisi, e-bisnis tidak hanya membutuhkan situs web, melainkan juga perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan dengan pelanggan, dan sebagainya. Manfaat e-bisnis. Dampak positif pertama yaitu meningkatkan aliran pendapatan atau revenue stream perusahaan. Berkat pengguna internet, sumber pendapatan keuangan perusahaan semakin beragam dan mampu terjadi secara real time tanpa melihat jarak waktu. Hal ini mengakibatkan aliran dana yang masuk lebih banyak dibanding sebelumnya. Dampak positif kedua adalah meningkatnya pangsa pasar atau market exposure. Perusahaan yang menerapkan e-bisnis akan lebih mudah melakukan penetrasi pasar ke berbagai daerah baru dan menemukan calon pengguna atau calon pembeli baru. Ini juga termasuk jangkauan ke luar negeri, sehingga pangsa pasar baru semakin terbuka lebar. Selain dua contoh di atas sebelumnya, dampak positif lain yang dapat dirasakan yaitu menurunkan biaya operasional, meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan hubungan kepada supply atau supplier management, mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas value chain perusahaan. Sedangkan dampak negatif bila suatu perusahaan menerapkan e-bisnis adalah sebagai berikut. Potensi kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial secara langsung. Lalu potensi pencurian informasi rahasia yang berharga, gangguan pelayanan non-teknis yang mampu menghilangkan kesempatan bisnis, kehilangan kepercayaan dari para konsumen, kerugian dari faktor tidak terduga seperti kesalahan faktor manusia ataupun kesalahan sistem elektronik. Lalu, pertanyaan yang ketiga, silakan Anda jelaskan tentang gambar di bawah ini. Konsep ini adalah yang mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction atau kepuasan, customer loyalty atau loyalitas, dan customer retention atau ingatan. Yang termaksud di dalam proses CRM adalah proses penanganan keluhan pelanggan, proses penanganan pesanan pelanggan, proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan, proses pengolahan data dan informasi seputar pelanggan, lalu proses pengolahan kebutuhan pelanggan. Proses analisa karakteristik atau perilaku pelanggan, dan lainnya. Sistem CRM meliputi sekelompok modul software yang memberi berbagai alat untuk mendukung perusahaan dan para karyawannya dalam memberikan layanan yang cepat, dapat diandalkan, dan konsisten ke para pelanggannya. Konsep CRM ini cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce bertipe B2C atau business to customer. SCM adalah suatu sistem
tempat organisasi menyalurkan barang, produksi, dan jasanya kepada para pelanggannya. Tujuan dari SCM adalah untuk menciptakan jaringan yang cepat, efisiensi, dan berbiaya rendah pada suatu produk. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah yang biasa diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok. Ini dikenal dengan istilah supply chain management atau SCM. Rangkaian proses yang berada di hulu perusahaan ini merupakan antarmuka yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnisnya. Pada SCM, aplikasi bisnis yang kerap dipergunakan adalah tipe B2B atau business to business. Lalu, pertanyaan yang keempat. Silakan Anda jelaskan terkait supply chain management di bawah ini. Aliran arus fisik atau material. Dalam aliran fisik material, barang melibatkan transformasi, pergerakan, penyimpanan barang, dan bahan baku, daur ulang, limbah, dan pembuangan. Secara sederhana, arus ini adalah yang paling mudah dilihat. Aliran arus informasi. Arus informasi yang diperoleh dalam jaringan ini memungkinkan berbagai rantai pasok saling berkoordinasi dalam mewujudkan rencana jangka panjang dan mengontrol aliran barangnya. Aliran arus finansial atau keuangan. Salah satu hal yang tak kalah penting tentu adalah masalah keuangan. Aliran keuangan meliputi informasi dan atau persyaratan kredit, jadwal pembayaran, tenggang waktu, pengaturan, kepemilikan, dan status pengiriman. Contoh rantai pasok adalah yang pertama supplier. Aliran fisik yang ada dalam mata rantai yang pertama ini antara lain bahan baku, bahan mentah, bahan tambahan, ataupun suku cadang. Pemasok atau pemasok yang berada dalam rantai pertama saling berhubungan dengan pemasok lainnya. Pada mata rantai pertama ini saja jumlahnya bisa sangat banyak, tapi bisa juga hanya pemasok tunggal atau sedikit. Yang kedua, supplier atau manufaktur. Mata rantai pertama dihubungkan dengan mata rantai kedua. Di sini dapat berupa manufaktur, plants, assembler, fabrikator, atau bentuk lainnya. Pada titik ini dilakukan pembuatan, fabrikasi, assembling, perakitan, dan konferensi hingga finishing. Sampai tahap ini dengan perencanaan yang baik sebenarnya sudah terdapat potensi untuk melakukan penghematan. Jadi, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.